Puji nama Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan shalom. Yuk kita sama-sama datang sama Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyapa Roh Kudus, sebab Dia pribadi yang begitu lembut, yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, buat hari ini. Saat ini adalah saat yang indah untuk kami datang kepada Tuhan, untuk kami menyembah, memuji Tuhan. Kami mendengar tuntunan Tuhan. Bapa, urapi setiap kami. Tolong kami Tuhan, karena kami merindukan hadirat-Mu. Hadirat-Mu begitu berharga bagi kami. Hadirat-Mu segala-galanya bagi kami Tuhan. Tanpa hadirat-Mu kami kering. Tanpa hadirat-Mu kami tidak ada apa-apa. Hadirat-Mu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu. Sama-sama kita nyatakan kepada Tuhan saat ini. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, hadirat-Mu ku rasakan. Amin. Saat ini Tuhan
saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah. Amin. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu. Amin. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan sama-sama. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan. Amin. Oh, rabakata karabaralalabasan, shikaralabayaralalalalabayaralala. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan, yes Lord, saat aku menyembah Kau Tuhan. Oh, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Iya nama ya nama sanda ya nama. Mengalir urapan-Mu bagi kami, mengalir kasih setia-Mu. Yesus, Engkau baik, Kau sungguh baik. Saat
saat ini saat yang terindah untuk kami menyembah, memujimu, menyenangkanmu, Yesus, Yesus Tuhan. Mari mengasihi Tuhan, mari sembah Dia. Ya lalaba ya lalaba sini ya lalaba ikanuria me sharana maya rarana takana maya lalala. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Oh ya Rabba kata karamaya shanara la 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 bayara la bayara la ya Rabba kana mayara la la mo. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mari kita tinggikan Tuhan, mengatasi langit, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu ya Tuhan mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi. Yes, tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Shanara mayara la 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 mayara la la. Sheyara
Kami semua meninggikan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yes, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari jemaat sambil bertepuk tangan di atas kepala katakan dimuliakan. Come on everyone. Ditinggikan Kau Yesus Tuhan, Kau Rajaku, wow, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi, dimuliakan pagi hari ini dengan sukacita katakan ditinggikan. Wow, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, Kau yang berkuasa. Oh Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau Rajaku Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Oh haleluya, Kau dahsyat bagi kami Tuhan. Engkau luar biasa. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Segala makhluk di bumi dan di sorga dan di dunia manapun Tuhan menyembah dan memuji-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah yang layak dipuji disembah. Kami bersyukur pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan di dalam online ini. Engkau berikan kekuatan buat kami, Engkau menyertai kami, dan kami mau bersama-sama dituntun oleh Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya.
Bapak Ibu Saudara, saya sungguh bersuka cita walaupun ya kan nggak enak, mungkin tenggorokan atau ya katakanlah ketika batuk gitu ya, nggak enak rasanya. Tetapi saya sangat bersuka cita karena kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita bersama-sama bisa berkumpul ya. Ini yang dikatakan mungkin ya nggak terbatas ruang dan waktu. Tuhan kasih kita fasilitas, Tuhan kasih kita berkat, dan kita bisa bersama-sama datang sama Tuhan. Ini adalah gambaran di mana kebaikan Tuhan melimpah buat setiap kita. Ini juga gambaran kelak Dia akan datang untuk menjemput kita di awan-awan. Nanti di sorga nanti Bapak Ibu Saudara, kita akan lebih lagi bersuka cita. Walaupun di dunia ini kita ada menderita, tetap sabar, tetap kuat, tetap semangat menjalani semuanya. Ingat pesan saya tadi malam, Tuhan tidak pernah membuat badai itu mereda. Tetapi di Alkitab, semua orang-orang yang besar ya, mereka lahir dari proses yang besar. Amin. Dan mereka melewati badai, melewati persoalan, melewati semua rintangan, bahkan nyawa menjadi taruhan. Ya, tidak pernah Tuhan mengecilkan badai itu. Dan juga Tuhan tidak membesarkan badai itu. Dia tahu kapasitas kita. Tetapi yang Tuhan beri adalah kekuatan yang melampaui segala akal kita. Itu yang Tuhan beri, dan setiap kita bisa melewatinya dengan kekuatan daripada Tuhan. Ya, saya mau lihat lagi di sini siapa yang mau menang bersama dengan Tuhan. Boleh lambaikan tangan. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Walaupun Bapak Ibu Saudara pernah diintimidasi, pernah dibully ya, dibully ya, kamu tuh nggak bisa ini, kamu nggak bisa itu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita baca firman Tuhan, saya ingin kasih tahu pengkhotbah atau gembala yang cukup besar di Indonesia ini ya, seperti Pastor Jeffrey Rahmat ya kan, seperti Dibi Basir ya kan, itu pendeta YouTube lah katakan gelarnya ya. Maksudnya tuh orang-orang kasih gitu loh, karena dia memang gak punya gereja gitu. Apalagi ya pendeta yang memang bener-bener Philip Mantova, mereka semua ya. Dan Pastor Jeffrey Rahmat bilang begini, saya hanya pagi saja ke cermin. Pernah bercermin ya? Hanya itu saja, udah rapi, udah. Habis itu gak pernah lagi. Sampai malam, udah gitu. Tetapi saya akan sering ke cermin ketika ada persoalan yang besar. Dan apa yang dia lakukan? Dia akan berkata, Jeffrey, kamu adalah orang yang diberkati. Dia lihat ke cermin itu dan dia bilang, Jeffrey, kamu adalah orang yang bisa menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Kamu akan mendapat kekuatan yang baru. Kamu akan dipakai. Kamu punya kuasa untuk menaklukkan kuasa-kuasa jahat dan sebagainya. Dan kita tahu dia salah satu pendeta yang sangat hamba Tuhan yang sangat berpengaruh bagi generasi muda. Lalu sebab itu saya mau kasih tahu, kita bisa gak berdampak? Bisa. Ayo kita gunakan mulut ini untuk memuliakan Tuhan. Jangan kita gunakan mulut ini untuk mengutuk diri kita sendiri. Amin. Jemaat-jemaat Tuhan, dengar ini baik. Kalau kita mau melewati hari demi hari, kita harus belajar memperkatakan itu. Mungkin di gereja ya, di gereja lama kita nggak pernah diajarkan seperti itu. Dan kita sudah pernah mengajarkan Bapak Ibu Saudara, ada kuasa dalam perkataan. Engkau harus mengumandangkan itu sesering mungkin ya, supaya kita semuanya dapat melewati dan kita bisa menggapai
masa depan. Ini masih tanggal 31. Kita mesti berbicara tentang the future. Oleh sebab itu besok kita akan masuk ke tema baru. Ya, saya sudah sampaikan tadi malam, visi gereja kita di bulan Juni adalah blessing. Kita akan berbicara tentang berkat. Kita akan berbicara bagaimana orang yang diberkati di dalam Tuhan. Ya, dan sudah pernah saya sampaikan, Tuhan itu memberkati kita setiap hari. Dan berkat itu hanya akan ada di hati yang kudus. Kalau hati kita masih gak kudus, no, Tuhan akan benar-benar membentuk kita dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat luar biasa. Dan Dia terus menolong kita, membantu kita supaya kita memiliki hati yang murni. Haleluya. Yuk sama-sama kita baca firman. Haleluya. Kita lihat di dalam Yesaya 41 dulu. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ini ayat yang luar biasa sekali. Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Perikop di 41 ini adalah Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Kalau Tuhan menjanjikan kepada kita, ingat baik-baik, janji Tuhan adalah murni. Janji Tuhan adalah setia. Janji Tuhan pasti digenapi di dalam hidup kita. Yusuf dalam 13 tahun dia diproses oleh Tuhan. Ya, dia digiring walaupun caranya mungkin tidak enak, tapi Yusuf tetap setia mengiring Tuhan. Amin. Dan dia diangkat naik walaupun tidak enak. 13 tahun Bapak Ibu Saudara prosesnya. Dia menolong orang tetapi orang tersebut tidak ingat kepada dia waktu itu. Ya, dia difitnah. Ya, dia digodain, dia dijerumuskan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kekuatan buat dia. Saya yakin Tuhan yang bekerja. Walaupun saat itu Yusuf tidak mengerti, tapi saya yakin sekali Yusuf pasti mendapat kekuatan dan pengertian daripada Tuhan. Dan akhirnya dia adalah orang yang berkuasa di Mesir. Ya. Tetapi saya mau kasih tahu lagi, para rasul di perjanjian baru, saya mau kasih tahu, nggak ada yang kaya raya. Betul ya Pak Pendeta Sumerman? Nggak ada yang kaya raya. Bahkan nyawa mereka serahkan ke Tuhan. Mereka semuanya mati dibunuh Bapak Ibu Saudara. Rata-rata ya, rata-rata. Bahkan Rasul Yohanes pun hidup-hidup digoreng di minyak panas. Dan setelah digoreng itu dia dibuang ke Pulau Patmos. Betapa sakitnya tubuh ini Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus sangat sering didera, dipenjara, dianiaya. Rasul-rasul yang lain seperti Petrus, mereka ada yang mati digergaji seperti Paulus itu. Ya, Petrus mati disalib terbalik. Ya, si yang itu yang nggak percaya kalau nggak melihat lobang paku. Ya itu dia. Ya, si Thomas itu mati kena panah Bapak Ibu Saudara di India. Dalam beberapa 5 kilometer dia berjalan. 5 kilometer dia berjalan setelah dipanah di belakangnya ini. Tembus 2 apa 3 panah.
Dan dia terus berjalan dan darahnya terseret di dalam 5 kilometer. Dan sampai di tebing dia mati. Dan di tebing itu makanya didirikan gereja apa salib atau tugu kalau nggak salah, patung Thomas kalau nggak salah, si Thomas itu. Ya, tetapi di India kita melihat bagaimana Injil diberitakan dan banyak hamba-hamba Tuhan lahir dari sana. Betul ya? Darah martir. Begitu luar biasa. Tetapi kok masih ada yang protes? Pak, Tuhan bilang jangan takut. Tuhan bilang menyertai. Tuhan bilang jangan bimbang. Karena dia Allah kita. Dia akan teguhkan, dia akan tolong. Tetapi kenapa banyak dari antara kita gak ditolong sama Tuhan? Kenapa banyak dari antara kita gak dipegang tangannya sama Tuhan? Ini adalah persoalan yang harus kita tahu dan harus kita hadapi. Saya mau kasih tahu sekali lagi. Tuhan tidak meninggalkan umat-umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Saya mau kasih tahu, darah para martir ditaburkan dan membuat umat-umat percaya hari ini tetap kuat di dalam Tuhan. Kira-kira hampir 2000 tahun yang lalu, ya, mereka mati untuk Injil. Dan sampai hari ini para penginjil cukup banyak untuk menginjil orang-orang di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin ditaburkan dalam kelemahan, dituai di dalam kemuliaan Tuhan. Itu kata Rasul Paulus. Di dalam penderitaan kita harus ingat Tuhan. Ya, di dalam kelimpahan pun kita harus tetap ingat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya mau kasih tahu lagi, ada banyak cukup anak-anak Tuhan ketika mereka susah, mereka cari Tuhan. Ini yang saya lihat ya. Belum lagi yang ya Pendeta Sumerman lihat yang lebih senior. Ini yang saya lihat aja lah dulu. Mereka mencari kita, mereka meminta konseling. Tapi ketika mereka telah diberkati, mereka lupa sama Tuhan. Ya, ini Pak Sumerman pasti banyak sekali pengalamannya daripada saya. Nah, oleh sebab itu, saya aja nih kayak gini. Udah banyak anak Tuhan yang lupa sama Tuhan. Makanya kadang ya, kalau kita mikir, mungkin lebih baik dia mengalami penderitaan ya, daripada harus diberkati. Biar dia ingat Tuhan, dia bersujud, dia datang. Dia lebih menikmati ketika orang tersebut menderita. Dia lupa akan persekutuan dengan Tuhan, itu begitu penting. Gereja kita adalah gereja yang berdoa. Gereja kita adalah gereja yang bermisi. Gereja kita adalah gereja yang berkarya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari terus setia dalam doa-doamu. Walaupun engkau mungkin menderita saat ini, tetapi ingat baik-baik. Hidup ini yang pertama hanya satu kali. Ya. Hanya satu kali, Bapak Ibu Saudara. Enggak ada reinkarnasi, enggak ada. Reinkarnasi enggak ada. Nanti mati, habis itu kita yang manusia jadi bayi lagi, dilahirkan lagi. Enggak ada begitu. Ya. Kalau Yesus ya berinkarnasi menjadi manusia itu betul. Karena menjelma menjadi manusia itu betul. Tapi reinkarnasi enggak ada. Betul ya Pak Sumerman? Hidup hanya sekali. Oleh sebab itu kita gunakan baik-baik. Saya bilang di status di Instagram saya, kita ini hanya melewati sisa umur. Oleh sebab itu apa yang mau kita tabur? Kalau kita mau menabur yang baik, kita menuai yang baik, kita menabur yang baik. Kalau kita mau menuai yang mulia, kita menabur yang mulia. Jangan sampai hal-hal yang tidak kudus yang kita tabur setiap hari. Supaya apa? Supaya kita menggapai masa depan dan kita diberkati.
Orang miskin sekalipun mereka bisa diberkati, Bapak Ibu Saudara. Iya, kalau saya bilang hanya orang yang kaya yang diberkati, itu salah saya. Berarti GBI selama ini mengajarkan yang tidak benar. Tetapi GBI mengajarkan yang benar. Yaitu ketika kita diberkati, artinya kita hidup dalam penyertaan Tuhan dan hidup kita dikenan oleh Tuhan. Dan orang kaya raya belum tentu diberkati. Saya melihat sendiri bagaimana orang yang kaya, uangnya masih 7 miliar, tapi dia mati bunuh diri. Karena gak ada damai sejahtera. Siapa di sini yang pernah megang uang 7 miliar? Pernah punya uang 7 miliar? Pegang gitu pernah? Seumur-umur saya belum pernah. Pak Sumer ketawa. Kas gereja 7 miliar Pak. Belum ya Pak? Nanti ya Pak. Ini masih 7 miliar. Dan itu pun di bawah tahun 2008-2007. Kalau kita samakan dengan sekarang, mungkin itu sama dengan belasan miliar Bapak Ibu Saudara. Betul enggak sih perhitungannya Pak Robi, Bu Kartini? Di bawah 2008. 7 miliar itu kira-kira 11-12 miliar sekarang. Betul enggak sih? Kira-kira ya. Ya, kayak gitu aja masih bunuh diri. Ampun Tuhan. Ya, oleh sebab itu saya bilang, orang yang sederhana, ya, orang yang mungkin ya hanya cukup makan tetapi belum punya apa-apa, saya mau bilang mereka juga diberkati kalau mereka mengandalkan Tuhan, kalau mereka hidup di dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan takut, jangan bimbang, Dia menyertai setiap kita. Ayo bangkit hari ini, ya. Firman ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, tetapi untuk saya juga. Jangan takut akan masa depan. Sebab apa? Sebab kita akan diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan bukan berbicara tentang materi, tetapi berkat Tuhan berbicara tentang rohani lebih dahulu. Karena hal yang rohani, ya, jika terjadi maka di bumi akan terjadi juga. Segala sesuatu yang terjadi itu di alam roh dulu, di hal-hal yang rohani. Tuhan merancangkan demikian rupa dan maka direalisasikan di muka bumi. Tetapi ingat, ketika diberkati jangan lupa, kita bisa saja orang menjadi sederhana, tetapi berkat itu bisa berupa karunia roh. Itu berkat loh. Ya, nggak semua orang mendapat karunia roh. Nah, jangan sampai nanti dapat karunia roh malah menjadi sombong karena karunia roh itu. Ya, malah dia menghakimi. Oleh sebab itu gunakan karunia roh untuk memperlengkapi umat-umat Allah. Nah, hari ini nih, ya, hari ini ya, yang mengikuti pelatihan kemarin akan presentasi, ya, akan presentasi untuk sharing firman, ya, Pak Pendeta Sumerman, ya, hari ini mereka akan presentasi, walaupun tidak online, mereka akan belajar sharing firman. Hal ini perlu untuk kita berikan kepada Bapak Ibu Saudara, karena apa? Ya, saya yakin Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara lebih dahsyat lagi. Yang kedua, bentar. Yang kedua, akhir zaman ini loh Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai apa yang menggebu-gebu di hatimu, ingin bersaksi, ingin memberitakan firman, itu tidak tersalurkan. Ketika engkau memberitakan firman, ada upah dari Tuhan. Ya, ada upah. Jangan sampai kita nanti di sorga nanti, Tuhan bilang, kenapa kamu tidak beritakan firman? Itu Pak Alfa tidak ngajar kami. Nah, makanya saya tidak mau disalahkan nama Tuhan, ya. Kalau Tuhan suruh, nah, minimal kamu bisa bersaksi dan semua cukup sistematis. Enggak, ujungnya enggak nyampe. Ah, itu enggak boleh.
Dengan ada pelatihan, ya, kita upgrade diri. Harus dicoba, ya. Ya, Bu Kartini bilang kemarin, saya bisa enggak nih ya? Bisa, saya bilang. Pasti bisa. Kita suruh 5 menit, nah nanti dia ngomong setengah jam. Ya. Sekarang ini pergumulan saya pribadi, dulu nggak bisa ngomong Bapak Ibu Saudara. Malu sekali. Ya. Tetapi sekarang pergumulannya adalah bagaimana untuk supaya waktu itu tepat. Ya. Dan tidak terlalu banyak ngomong. Harus bisa di ini. Karena kalau kita sudah mendapatkan api, itu pingin bersaksi terus. Ayo Bapak Ibu Saudara harus semangat ya. Temukan itu. Firman Tuhan bilang apa? Nah ini untuk yang sharing ini. Jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Ya saya yakin deh. Ya. Bapak Ibu Saudara pasti bisa. Nanti akan direkam satu-satu. Biar tahu ya gesturnya gimana dan sebagainya. Bahasa tubuhnya gimana. Kosakatanya gimana. Enggak apa-apa ya. Kita semua latihan. Kami pun tidak sempurna. Kami ini ya Pak Sumerman, saya, Eni, Bu Eni. Kami ini hanya mau taat sama Tuhan. Udah gitu aja. Kami ini tidak hebat. Tuhan yang hebat. Malah kami mau berkata kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Tapi kami senang melayani karena itu adalah hati kami. Nah, kami mau spirit itu ada kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya Bapak Ibu Saudara benar-benar nantinya tuh dipakai oleh Tuhan baik secara urapan maupun teknis. Karena urapan dan teknis harus seimbang. Tidak boleh timpang. Urapan ada tapi teknisnya kurang. Makanya dia agak sulit diterima. Kalau seimbang itu enak membawa tanggung jawab. Kita kan begini kalau mikul, ya kan? Atau begini, ya kan? Nah, kalau hanya satu saja, urapan saja yang kuat tetapi teknis tidak kuat, nah itu nanti akan berat sekali. Tetapi kalau kedua-duanya berjalan, wah itu enak Bapak Ibu Saudara. Kita kasih tahu, Bapak Ibu Saudara belajar lagi. Nah, kembali lagi ke topik kita hari ini. Bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat buat kita. Bukan hanya indah, tetapi dahsyat dan ajaib. Amin. Yuk kita mulai hari ini. Jangan lagi takut, jangan lagi bimbang. Perkatakan yang positif buat kehidupan kita. Kita akan menggapai masa depan bersama dengan Tuhan. Dia menyertai kita. Dia membuat kita menang. Dia membuat kita berhasil Bapak Ibu Saudara. Dia membuat kita diperkaya oleh kemurahannya. Enak kalau kita hidup dalam kemurahan. Kita itu anak. Kita tuh disayang gitu sama Tuhan. Dipeluk sama Tuhan nih kayak gini nih. Ya kan? Walaupun kadang-kadang nangis kita. Ya kan? Apalagi ada komplain-komplainnya, tapi dia tetap sayang, dia nggak berubah. Ya, Glenn ini, ya, kalau udah marah, udah ngamuk, saya ya, nah, mainnya juga gitu, ya. Tapi kita tetap sayang sama dia. Kita tetap ajar dia, ya kan? Saya suka bersanda sama dia. Ini kalau macam-macam jadi sunat nanti ya. Takut dia. Tuh ada Pak Sumerman tuh. Mau disunat sama Pak Sumer? Enggak katanya. Ya suka bercanda ini sama dia nih. Ya. Sekolah sana. Mandi. Oh belum. Nah Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi. Kita lihat ayat ini. Ya. Walaupun di perjanjian lama, ya mereka memang ada diberkati seperti Yusuf dan lainnya. Tetapi mereka menanggung dan memikul beban yang luar biasa. Nah saya mau bilang, di perjanjian baru para rasul, mereka meninggalkan zona nyaman mereka. Mereka kepanggilan mereka. Dan mereka memikul beban
yang memang berat. Tetapi mereka bisa melewati dan mereka berpegang teguh kepada firman, ya, dan mereka tidak menjadi takut, tetapi mereka tetap percaya sama Tuhan. Saya melihat bagaimana tulisan-tulisan para rasul memberkati setiap kita. Amin. Memberkati sekali. Kalau enggak ada para rasul, ya, gimana kita mau mengerti akan perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara? Oleh sebab itu yuk kita bersyukur hari ini. Kalau kita masih dikuatkan, kita masih dicukupkan. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara pasti akan diberkati juga di dalam hal materi. Pasti kok. Kalau kita hidup benar, kita bisa mengatur dengan baik, pasti Tuhan percayakan lebih. Ya, pasti. Percaya ketika kita melakukan hal yang benar. Oke Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama kita datang sama Tuhan lagi pagi hari ini. Biar engkau tetap semangat. Jangan hanya melihat dan fokus kepada keadaanmu. Jangan fokus kepada sakitmu. Jangan fokus kepada penderitaanmu. Lihat sisi mana yang Tuhan sudah isi dalam hidupmu. Sisi mana yang Tuhan sudah berkati. Seharusnya kita banyak bersyukur kepada Tuhan. Kita belum pernah dirajam dengan batu. Ya. Kita belum pernah ditangkap gara-gara memberitakan firman. Ayo bersyukur banyak-banyak. Gunakan kesempatan ini untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa dan beribadah. Membaca firman. Benar-benar kita mengandalkan Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu untuk gereja kami. Terima kasih berkat-Mu untuk bangsa kami. Terima kasih berkat-Mu untuk kota kami. Terima kasih berkat-Mu Tuhan untuk umat-umat yang kami gembalakan. Terima kasih Tuhan, baik yang di Pos PI maupun yang di GBI Sungai Tatas. Kami mengucap syukur. Terima kasih karena hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul. Walaupun ada yang mungkin sedang sakit, sedang tidak enak badan, tapi kami masih bisa diberikan kekuatan untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Kalau kami bisa melayani pun itu adalah upah bagi kami. Kami bisa melayani Tuhan karena gak semua orang bisa melayani. Oleh sebab itu kami datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersyukur banyak-banyak di hadirat Tuhan. Bapa, urapi setiap kami. Biar kami semakin mengerti tujuan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik buat kami. Bangsa negara kami Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus, pemerintahannya Tuhan berkati. Pak Jokowi yang masih menjabat, Tuhan juga urapi dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati pelayanan kami. Urapi Tuhan, biar kami semuanya melihat kemuliaan-Mu. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Ini doa kami Tuhan. Hari ini kami melepaskan berkat untuk umat-umat-Mu di dalam nama Yesus. Biar mereka mengalami damai sejahtera. Mereka tidak mengalami roh yang takut, tapi mereka mengalami damai sejahtera Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Manusia boleh merancangkan yang jahat, tetapi Tuhan selalu merancangkan yang terbaik, yang terindah, dan yang tepat untuk setiap umat-umat-Mu. Kami mengucap syukur kepada Bapa.
Ini doa kami Tuhan pagi hari ini. Biar hari ini kami mau dikoreksi, kami mau diberitahu, kami mau dikasih tahu sama Roh Kudus. Kami tidak mau mengeraskan hati kami. Kami berdoa buat keluarga kami yang lain yang belum percaya kepada Tuhan, yang mengeraskan hati mereka. Bapa, selamatkan mereka. Biar mereka semuanya mengerti akan panggilan hidup mereka Tuhan. Anak-anak kami, orang tua kami yang belum mengenal Tuhan, keluarga sanak family kami, Bapa, tolong mereka biar mereka berjumpa dengan Tuhan. Kalau mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Mengalir berkat Tuhan. Kami juga minta jiwa-jiwa di gereja kami Tuhan, biar kami menuai jiwa-jiwa sebelum kedatangan-Mu untuk kedua kali, agar mereka dibimbing dengan baik. Tuhan, terima kasih banyak. Kami mengucap syukur, biar hari ini kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya puji Tuhan. Pak Sumer, ini bisa di-unmute dulu Pak. Ada pengumuman sedikit. Nanti hari Sabtu Bapak datang, ini ada yang mau dibaptis Pak. Ada Sinaria, ada siapa lagi kemarin ya? Saya unmute deh, siapa lagi ya? Lupa. Jonah sama siapa lagi ya? Leo ya? Leo. Ya, oke. Ada mungkin ya minimal 3 orang nanti Pak. Nanti Firna kita juga mau katanya. Oh iya dong, harus dong. Ya, nanti kita akan layani mereka nanti Sabtu. Siap. Ya, Bapak Ibu Saudara, nanti Sabtu Pak Sumer datang. Nanti konselingnya mungkin Sabtu siang. Ya, setelah konseling langsung kita cus ke mana? Kolam renang ya. Kalau misalnya nanti di gereja kita ada bak yang besar, ya udah kita pakai itu. Tapi kalau nggak ada, kita ke kolam renang ya. Ya, biar lebih mudah gitu ya, dan airnya juga bersih. Seperti itu saja. Dan nanti malam jangan lupa bahwa kita ada praktek untuk sharing firman. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Ya, yang siap dan semangat nih boleh lambaikan tangannya. Wes. Bu Suri jangan lupa ya datang Bu. Siapkan firmannya ya. Ya. Maksimal 5 menit ya. Setelah itu kita akan ya, nih Bu Rama nih beli babi nih. Dia suruh saya masak Pak Sumer. Dia suruh saya masak sate. Oke Bu, siap. Saya tunggu babinya ya. Ya, sate babi ini. Sate babi pedas manis. Wah, enak ini. Oke, Tuhan berkati Bapak Saudara. Selamat pagi. Shalom. Tuhan berkati, salam. Selamat pagi. Oh ya.